kita bicara dulu pengertian sosiologi ya. Sosiologi itu kan dari kata yang dipecah sosio ya, atau kalau dalam bahasa Inggrisnya social ya, social. Jadi tulisannya SOCIAL ya, sosial ya, di bahasa serapan menjadi sosial ya, biasa tulisannya. Jadi ternyata kalau kita paham bahasa Indonesia itu bahasa serapan, itu mudah komunikasi bahasa Inggris ya. Kenapa? Banyak sekali kata-kata serapan dari bahasa Inggris, termasuk ini sosial ya. Sosial kan dari bahasa Inggris juga ya. Nah, sosial itu ya, yang tulisannya sosial kan itu bahasa Inggris. Nah, kalau dalam bahasa Yunaninya atau bahasa Latinnya sosio ya, sosio. Jadi memang ini bisa dari dua bahasa tersebut. Nah, sedangkan loginya itu diambil dari bahasa Latin juga logos ya. Jadi sosiologi adalah yang sosial itu maksudnya masyarakat ya. Sehingga di situ sosio dan logos artinya adalah ilmu. Logos kan ilmu, jadi ilmu kemasyarakatan. Itu secara bahasa arti daripada sosiologi. Nah, sedangkan komunikasi juga berasal dari bahasa Inggris communication ya. Dan kalau dalam bahasa Latinnya komunika ya. Jadi mirip-mirip sebenarnya bahasa. Nah, kalau kita enak saja orang Indonesia itu serap saja ya, nggak punya bahasa yang aslinya sosial komunikasi itu apa. Maka kemudian menjadi communication menjadi komunikasi. Nah, yang artinya di situ adalah komunikasi. Komunikasi itu pertukaran menyampaikan apa? Menyampaikan ide, menyampaikan pikiran ya, menyampaikan tujuan, maksud itu namanya komunikasi. Sehingga di sini kalau kita lihat dari pengertian bahasanya, itu kan pengertian bahasa ya. Secara istilah maka sosiologi komunikasi adalah ilmu ya kan, yang mempelajari tentang bagaimana berkomunikasi di dalam masyarakat. Ya, ternyata kalau yang tahu seperti itu siapa ya, kita kan, orang-orang ilmuwan, orang-orang mahasiswa, dosen ya. Nah, kalau di luar sana ya nggak urusan lah, yang penting ngomong kan gitu ya. Komunikasi kan bahasa mudahnya kan ngomong kan gitu ya, menyampaikan ide, pikiran ya, maksud, tujuan, itu namanya komunikasi. Tetapi kita secara ilmiah itu ternyata komunikasi itu ada ilmunya ya. Nah, termasuk komunikasi ada ilmunya, cabangnya itu pun macam-macam. Ada komunikasi politik, ada sosiologi komunikasi, terus ada komunikasi publik dan sebagainya. Banyak komunikasi. Artinya bahwa berkomunikasi itu sebenarnya ada cara atau metode tertentu ya kan, baik berkomunikasi di dalam masyarakat, berkomunikasi interpersonal kan gitu ya, antar personal itu berbeda-beda. Terus komunikasi antar budaya itu ya, karena ini ilmiah ya, maka kita kaji secara ilmiah seperti itu. Nah, sampai sini ada yang mau bertanya sebelum saya lanjutkan? Tidak ada ya. Kalau tidak ada saya lanjutkan ya. Sekarang kita mau bicara tentang masyarakat. Nanti RPS-nya saya kirim ya. Jadi ini kita tulis sebagai pertemuan kedua ya. Pertemuan pertama adalah RPS dan penyampaian itu ya, minggu lalu ya. Pas waktu itu disuruh daring ya, karena ada pemilu kan. Ya. Ini pertemuan kedua. Nah, sekarang kita sebelum bicara tentang komunikasi sosiologi komunikasi lebih jauh, kita lihat dulu manusia itu sebenarnya apa toh? Coba ada yang mau mendefinisikan manusia itu apa? Barangkali Anda sudah membaca manusia adalah atau sudah pernah
mengikuti kuliah lain yang menerangkan manusia. Ada yang menerangkan manusia apa ya? Namanya siapa Mas? Siapa? Noval? Wafa. Sering. Iya. Iya, ya. Manusia itu apa? Apa? Oh iya, al insanu makhluk foto manusia. Berarti di situ dikritisi bahwa manusia itu adalah tempatnya salah dan lupa. Itu menurut apa itu? Menurut siapa itu? Makalah ulama. Apa? Makalah ulama. Menceng. Ora kok pas. Ya. Pola apa? Ulama. Berarti itu artinya menurut konsep Islam kan? Itu. Jadi apa? Cara menjawab ya atau cara berkomunikasi atau cara menyampaikan pendapat mahasiswa itu beda dengan orang kebanyakan. Jadi begitu. Menurut ilmu apa gitu kan? Kalau sampai berarti menurut al-hadis bahwa al-insan makhluk foto ini ya itu yang saya tanyakan. Ada lagi pendapat lagi? Ya silakan Fatur Rahman. Manusia itu ya makhluk hewan yang berpikir. Ya hayawan nutun ya hayawan natik. Ya hewan yang berpikir itu menurut siapa? Dari kemarin etika Al-Ghazali. Menurut Al-Ghazali ya. Ada lagi yang mau berpendapat? Ya perempuan. Hah? Biasanya itu kalau di kelas selama ini yang saya ikut kuliah maupun saya waktu sekolah itu biasanya yang pinter-pinter perempuan, betul ya? Logikanya laki-laki itu harus lebih pinter karena kan laki-laki dengan perempuan itu 9:1, ya kan? Akinya. Jadi laki-laki itu 9, perempuan 1. Kalau hawa nafsunya perempuan 9, laki-laki 1. Tapi nyatanya dalam kehidupan sekolah maupun kuliah biasanya yang the best, yang ranking 1 dalam satu kelas perempuan ya. Tapi ya nggak mesti juga, banyak juga yang laki-laki ya kan. Nah, terus di sini itu kan pendapat-pendapat menurut pakar muslim ya kan. Terus pendapat-pendapat yang Anda ketahui karena Anda memang ya mahasiswa muslim ya tahunya itu kan. Nah, maksudnya ngaji ya kan, hasil ngaji. Baik. Kita lanjutkan. Nah, kalau menurut pemahaman lain ya, itu Al-Ghazali kan seorang filosof, maka mendefinisikan manusia itu adalah hayawanun natik, hewan yang berpikir. Mengapa bicara seperti itu Al-Ghazali? Itu karena Al-Ghazali itu memandangnya atau korelasinya itu dengan hewan ya. Karena apa? Makhluk ciptaan Allah itu kan menurut Islam kan ada manusia, ada hewan, ada tumbuh-tumbuhan, ada malaikat kan gitu ya. Kalau setan itu ya malaikat yang kufur kan ya, yang kafir itu ya. Nah, maka di sini Al-Ghazali membandingkannya dengan sesama makhluk Allah. Nah, kenapa dipahaminya hewan yang berpikir? Ya, hewan yang bicara ya, natik ya, hayawanun natik. Karena apa? Menurut Al-Ghazali dari sisi manusia, dari sisi makhluk itu hewan tidak bisa bicara. Yang bisa bicara adalah manusia. Maka manusia dikatakan sebagai hewan yang bisa bicara. Nah, padahal kalau kita lihat hewan sebenarnya bisa bicara enggak? Bisa. Buktinya apa? Nabi Sulaiman paham bahasa hewan, ya kan? Bahkan sebenarnya Nabi Muhammad SAW, Nabi kita itu juga paham bahasa hewan. Cuma tidak ditonjolkan. Karena apa?
Karena Nabi Muhammad yang paling ditonjolkan oleh Nabi Muhammad oleh beliau adalah Al-Qur'annya, ya. Jadi beliau betul-betul nabi akhir zaman, nabi terakhir yang betul-betul di situ mementingkan risalah, ya. Dan alhamdulillah umatnya juga begitu. Nabi Sulaiman terkenal seperti itu kenapa? Ya karena umatnya Nabi Sulaiman itu waktu itu zamannya suka sihir-sihir, ya. Maka kemudian yang membuat Nabi Sulaiman menjadi tenar, menjadi hebat, menjadi viral ya di mata umatnya, ya yang terkait dengan sihir, ya. Umatnya sangat antusias, sangat menyanjung Nabi Sulaiman karena Nabi Sulaiman itu bisa menunjukkan di atas umatnya. Umatnya pandai sihir, Nabi Sulaiman bahkan melebihi. Tapi Nabi Sulaiman bukan sihir, mukjizat, ya kan? Jadi ketika Nabi diutus pada kaumnya itu sesuai dengan kondisi kaumnya. Karena kaumnya Nabi Sulaiman adalah sangat suka sihir, maka Nabi Sulaiman juga pandai diberikan mukjizat oleh Allah yang di atas sihir. Antara lain itu mengerti bahasa hewan, makanya terkenal. Dan juga banyak sekali lah kemampuan Nabi Sulaiman yang mencengangkan umatnya pada waktu sihir. Nah, sedangkan Nabi Muhammad beda lagi. Nabi Muhammad adalah nabi yang di akhir zaman yang waktu itu sudah rusak masyarakatnya, baik dari segi teologinya, ya. Sebenarnya nabi-nabi kan sudah ada sejak dulu kan, dari mulai Nabi Adam sampai kepada Nabi Muhammad, sekian banyak nabi. Tetapi fokus nabi yang membawa risalah itu dimulai, terutama yang paling tenar adalah sejak Nabi Nuh alaihi salam. Karena Nabi Nuh itu betul-betul fokus suruh berdakwah. Kalau Nabi Adam itu masih tatanan sosial, artinya baru yang penting memperbanyak keturunannya dididikan gitu, karena keturunannya beliau sendiri putra putri dan cucunya kan gitu. Nah tapi ketika Nabi Nuh itu sudah berpencar, artinya itu keturunan Nabi Adam yang tadinya satu, kemudian ada keturunannya ini dari putra putri beliau, kemudian berpencar-pencar menjadilah kelompok-kelompok. Nah itu kelompok-kelompok itu kan berbeda pemikiran, berbeda akidah dan lain-lain gitu ya. Nah maka kemudian Nabi Nuh menjadi berdakwah kan itu, mulai sejarah dakwahnya kan seperti itu. Nah kemudian di sini ketika Nabi Muhammad itu sudah masyarakatnya itu sudah berapa nabi memberikan pemahaman-pemahaman tentang akidah, ya, tentang Tuhan, ya, tentang tatanan masyarakat dan lain-lain. Nah, tapi ketika Nabi Muhammad diutus itu sudah lupa semua, sudah rusak kembali, ya. Tuhannya sudah menjadi berhala, Tuhannya bintang, Tuhannya pohon besar, Tuhannya gunung, Tuhannya lautan. Artinya masyarakat pada waktu itu sudah menyembah benda-benda yang sebenarnya itu makhluk Allah kan gitu. Maka Rasulullah itu fokus pertamanya adalah mengembalikan umat kepada tauhid, kepada Tuhan Allah Subhanahu wa taala. Satu itu. Nah, yang kedua, Nabi Muhammad juga di situ menata masyarakat yang sudah tidak karu-karuan, yang memakai hukum rimba, ya kan? Pada waktu itu kan kabilah antar kabilah itu saling berperang hanya demi mendapatkan wilayah, ya. Terus kemudian tatanan sosialnya bagaimana antar masyarakat itu bisa saling melecehkan, ya kan? Perempuan tidak dihargai, bahkan baru lahir saja dibunuh kan gitu ya. Nah maka di situ Rasulullah juga fokus yang kedua adalah memperbaiki tatanan sosial, yang di situ tentu saja acuannya adalah Al-Qur'an atau firman Allah Subhanahu wa taala. Itu di situ. Padahal sebenarnya Nabi Muhammad juga memiliki banyak mukjizat yang terkait dengan itu, sihir, ya. Pokoknya Nabi Muhammad adalah nabi yang paling sempurna. Mukjizatnya juga sebenarnya memiliki mukjizat yang sama dengan nabi lain sebelumnya, hanya Nabi Muhammad berfokus kepada Al-Qur'an, ya. Bahkan ketika Nabi Muhammad SAW mau wafat kan mengajarkan
taraktu fikum amroini, ya kan? Saya meninggalkan dua perkara, ya kan? Yang dimaksud dua perkara apa? Al-Quran, ya. Nah, Al-Quran itu menjadi acuan masyarakat, barang siapa yang mengikuti akan selamat, kan gitu. Nah, itulah Nabi Muhammad. Nah, kemudian di sini termasuk itu tadi ujungnya saya mau bicara tentang Al-Ghazali. Karena Nabi Muhammad tadi fokusnya kepada risalah, maka Nabi Muhammad, ya. Jadi Aristoteles dan Plato itu memandang manusia atau mendefinisikan manusia perbandingannya dengan hewan dan tumbuhan. Maka manusia menurut beliau berdua adalah makhluk yang berpikir, berkembang dan berpindah tempat, ya, dari sisi fisiknya. Nah, kemudian kalau Al-Ghazali dari sisi bisa bicara dan tidaknya dikorelasikan dengan hewan, kan gitu ya. Terus kalau Islam itu tadi manusia adalah tempatnya lupa dan salah. Mengapa? Karena dilihat dari sisi perilakunya. Manusia mbok suka salah banget, ya. Lah itu tadi sih, secanggih-canggihnya teknologi, sehebat-hebatnya teknologi, CCTV dirusak sudah nggak bisa apa-apa. Berarti kan bikin teknologi aja salah kan, tidak bisa sempurna itu ya. Apalagi salah dalam perilaku, ya kan? Lupa juga begitu. Ya, manusia tuh kalau sombong, makanya kalau manusia sombong tuh sangat naif ya. Wah, sombong, aku pinter banget gitu ya, saya punya titel banyak gitu ya, saya pendidikannya tinggi. Sombong gimana ya? Kadang-kadang naruh dompet aja lupa, iya mbok. Jadi orang pinter banget orang, iya mbok. Makanya yang paling aneh malah cari ballpoint kemana-mana, iya kan? Ya kunci ya, kontak. Ya Allah, kontak di mana? Nah, sebenarnya kan apa, kadang-kadang malah dipegang. Jadi sambil jalan ya kan, megang kunci, mau langsung starter motor gitu ya. Tapi kan pikirannya tadi ya lagi pas megang itu nggak fokus. Jadi begitu, ya Allah kontak di mana ya, kalau kontak di mana, sambil gugup-gugup ke sana kemari, tapi oh ya Allah lah ini sih di tangan. Itu manusia itu. Jadi memang semua pendapat itu artinya tidak salah ya. Yang Islam memandang manusia dari sisi perilakunya tadi ya. Terus Al-Ghazali dari sisi perbandingannya dengan cara bicaranya. Kalau Aristoteles dan Plato dari sisi perbedaan fisiknya dengan hewan dan tumbuh. Oke. Nah, sekarang dari sisi sosial ini, karena kita sosiologi komunikasi. Nah, kalau dari yang mau kita bicarakan di sini adalah manusia ini dibagi menjadi 3 bagian ya, yaitu pertama manusia sebagai makhluk spiritual, manusia sebagai makhluk individual, dan manusia sebagai makhluk sosial. Ini ya, dari segi sosiologi kita mau mengkaji 3 unsur manusia. Nah, dari mana manusia ternyata bisa merupakan ya, jadi manusia adalah makhluk individual, makhluk spiritual, dan juga makhluk apa tadi? Sosial. Nah, ini 3 hal ini. Nah, kemudian makhluk spiritual sih bagaimana? Makhluk spiritual itu maksudnya manusia itu memiliki potensi spiritual. Anda tahu spiritual apa namanya? Apa? Ruhani beda lagi. Ruhani itu bukan spirit ya, ya jiwa ya. Lah spiritual itu kalau dibahasakan yang mudah adalah kekuatan di luar manusia. Paham ya? Nah, yang di situ kalau dalam bahasa filsafatnya adalah faktor X ya. Nah, faktor X-nya siapa? Itu bahasa filsafat ya. Jadi manusia itu di samping dirinya sendiri yang seperti ini, yang terdiri dari jasmani dan rohani tadi ya kan, ada 2 ya. Nah, ini beda lagi. Kalau dilihat dari ilmu jiwa, manusia adalah makhluk yang memiliki jasmani dan rohani atau jiwa dan raga. Ya, itu definisi manusia menurut ilmu jiwa atau menurut psikologi. Nah,
Kemudian di sini kalau menurut dilihat dari segi spiritualnya atau teologinya, manusia adalah makhluk yang memiliki potensi spiritual, punya kemampuan spiritual, yaitu apa? Memiliki hubungan dengan sesuatu di luar dirinya, itu namanya spiritual ya. Nah, sesuatu di luar dirinya itu kan menurut bahasa filsafat kan, atau faktor X. Tapi kalau menurut Islam adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Lagi agak gatel gitu ya. Jadi logikanya kalau dilihat dari segi spiritual, semua manusia itu memiliki hubungan dengan zat di luar dirinya ya. Sesuatu di luar dirinya. Yaitu kalau bahasa filsafat seperti itu, kalau bahasa teologinya adalah Tuhan ya. Nah, kalau bahasa kita Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sangat aneh ketika ada manusia kok ateis ya, tidak percaya pada Tuhan. Karena sebenarnya dari penciptaannya manusia itu sendiri sudah dibekali dengan spirit ya, spirit di luar dirinya itu tadi. Nah, mengapa bisa menjadi ateis? Ini karena potensi spiritnya ya, spiritualnya itu tidak dikembangkan, jadi mati. Padahal semuanya ada. Makanya ketika kita berdakwah pada orang ateis itu digugah ya, ditimbulkan dulu kemampuan spiritualnya dengan cara apa? Itu tadi mungkin dengan cara diajak berpikir dulu ya, ke arah kamu itu asalnya dari mana kan gitu ya, misalnya dari bapak ibumu siapa yang menciptakan, dari kakeknya kan, itu orang ateis gitu mikirnya ya, bapak ibunya dari kakeknya sampai ke atas sampai pol. Nah kalau sampai pol ditanya, lah yang pol itu terus siapa yang bikin kan gitu, keturunan yang paling pol. Taruhlah kalau Islam itu Nabi Adam gitu ya, kalau orang ateis ya manusia pertama siapa ya, makhluk purba itu siapa yang menciptakan. Nah itu digugah dulu spiritualnya, itu baru merasa oh iya ya, berarti ada kekuatan lain di luar diri kita gitu. Nah itu yang namanya spirit, paham ya? Ya, penjelasannya seperti itu. Terus sekarang manusia juga merupakan makhluk individu ya, maka dia memiliki rasa individual. Lah individunya gimana? Sedunia itu hebatnya Allah Subhanahu wa ta'ala ya, subhanallah banget ya, karena kita orang muslim ya, bikin Nabi Adam sampai manusia terakhir nanti zaman akhir tidak ada yang sama satupun. Ya bolehlah kita bilang, lah itu kok kembar bu kan gitu ya, sekembar-kembarnya manusia tidak ada yang kembar plak ya kan. Saya punya saudara ya, adiknya suami saya kan punya anak kembar, tetap beda ya, ada yang satu ada tai lalatnya, yang satu tidak kan gitu ya, tetap beda ya sekembar-kembarnya. Nah itu dari sisi fisik. Nah ini dari sisi ini apa namanya sidik jari. Makanya kita itu memakainya sidik jari ya kan, kalau tidak bisa tanda tangan memakai sidik jari. Karena ini dari zaman Nabi Adam sampai akhir zaman tidak ada yang sidik jarinya kembar. Hebat banget Allah kan, Masya Allah. Makanya saya kalau bilang Allah is the best creator, Allah adalah kreator paling wah, Masya Allah, paling utama. Karena gitu kreatif banget. Nah kreator itu kan arti kreatif itu sebenarnya kan pencipta kan, maha pencipta, maha berkreasi kan gitu. Nah ini sidik jari aja beda semua sedunia ya, dari zaman Nabi Adam sampai akhir zaman. Nah ini yang dimaksudkan, maksud saya bahwa manusia adalah makhluk individu yang memiliki sifat individual. Itu di situ, paham ya? Jangan memakai bahasa wah kamu itu individu banget loh, individual banget, egois banget. Itu beda lagi. Itu adalah bahasa emosi ya. Tetapi ketika bahasa ini ilmiah yang di sini mendefinisikan makhluk manusia adalah makhluk individu, maksudnya adalah manusia itu memiliki keunikan tersendiri ya, ciri khas tersendiri ya, dari fisiknya maupun dari jiwa rohani, tidak ada yang sama, paham ya?
Jadi kita tidak boleh memaksa orang lain harus seperti kita. Oh ya aneh banget, dari sananya sudah berbeda, sudah individu. Terus yang aneh lagi itu manusia yang nggak ngerti ilmu jiwa individual, ini makhluk individu. Ya masa misalnya Bu Tuti kayak gitu ya nggak sama dengan kita, ya nggak bakal sama. Bu Tuti ya Bu Tuti kan gitu ya. Terus Fatur Rahman ya Fatur Rahmannya seperti itu, beda. Itu namanya yang dimaksudkan manusia adalah makhluk individu. Artinya manusia secara individu pasti memiliki perbedaan dengan yang lainnya, pasti memiliki karakter yang tersendiri, pasti memiliki ciri khas tersendiri, baik secara jasmani maupun rohani. Ya, mungkin banyak, bahkan anak saya sendiri yang saya kandung ya, empat-empatnya nggak ada yang sama dengan saya, ya kan? Loh, padahal anak kandung loh ya, saya yang mengandung ya, saya yang menyusui dan sebagainya, ada kalau aku, ya kan? Jadi nggak, jangan dipaksakan, beda ya beda kan gitu. Kalau mirip ya ada gitu ya, misalnya agak mirip sedikit dengan sifat saya di mananya kan gitu, tapi sama tidak ada ya. Itu yang ketiga. Manusia juga sebagai makhluk sosial. Nah ini bagaimana manusia sebagai makhluk sosial? Ini yang dimaknai bahwa manusia itu pada dasarnya tidak bisa hidup sendiri. Sekali lagi ini menurut ilmu sosial, paham ya? Manusia tidak bisa hidup sendiri. Manusia membutuhkan manusia lainnya. Terus manusia juga butuh berkolaborasi atau bekerja sama dengan orang lain. Ini yang dimaksudkan manusia juga makhluk sosial. Manusia juga butuh berinteraksi dengan manusia lainnya. Ini menurut ilmu sosial, paham ya? Jadi manusia sebagai makhluk sosial adalah bahwa manusia itu butuh orang lain ya, membutuhkan orang lain. Terus kemudian membutuhkan atau tidak bisa hidup sendiri, ya kan? Tergantung kepada orang lain. Itu manusia menurut definisi ilmu sosial. Nah, inilah yang akan kita kaji bahwa manusia itu butuh orang lain. Nah, ini yang sering menjadi dalam masyarakat misalnya. Sampean ya. Tidak mungkin sampean menjadi orang hebat tanpa orang lain. Contoh kecil saja. Bisa deh sampean diarani wong hebat itu karena teman-teman lain atau orang lain tidak hebat. Iya apa ya? Itu yang dimaksudkan. Masa mau hebat sendirian, ya kan? Ya iya, misalnya hidup di hutan. Wah, itu hebat banget. Hebatnya kenapa? Karena hidup di hutan, ya kan? Dibandingkan dengan yang tidak hidup di hutan manusia lainnya, kan gitu. Ya, kecuali kalau dibandingkan dengan hewan ya otomatis ya lebih hebat dong. Macan nggak bisa nembak, manusia bisa nembak gitu misalnya. Tapi intinya manusia itu tidak bisa hidup sendiri, butuh orang lain. Bahkan seorang perempuan butuh seorang laki-laki, kan gitu, suami, kan gitu ya. Seorang laki-laki juga butuh orang perempuan, yaitu istri. Ya. Jangan orang lain. Kalau lawan jenis itu jangan orang lain, bahaya ya. Kalau dalam hukum Islam itu menjadi haram, menjadi maksiat kan gitu ya. Nah, dalam arti kalau butuh yang terkait dengan nafsu ya kan. Nah, tapi kalau lainnya minta tolong apa sih tidak masalah. Itu ya. Nah, terus sekarang bagaimana menurut sosiologi ya? Sekarang menurut sosiologi dulu ya. Jam berapa sekarang? 10.43. Oh, 10.43. Nanti sampai jam 11.10. Iya. Masih 15 menitan ya. Ya. Sekarang ruang lingkup yang akan kita pelajari ya. Jadi nanti ketika kita sudah masuk kepada materi ruang lingkupnya ya, ruang lingkup sosiologi komunikasi ya kan. Semua disiplin ilmu kan ada ruang lingkupnya, ya kan? Misalnya ilmu akidah, ruang lingkupnya adalah kepada
yang terkait dengan akidah, iman kepada Allah, iman kepada malaikat dan lain-lain gitu ya. Nah, sekarang ruang lingkup sosiologi komunikasi itu apa saja? Yang pertama adalah sosiologi itu sendiri ya, ruang lingkup sosiologi komunikasi. Sosiologi itu sendiri secara umum ya, sosiologi secara umum. Yang kedua adalah community. Community siapa? Kelompok ya, community. Jadi di situ nanti akan ada kelompok-kelompok ya dalam sosiologi komunikasi. Yang ketiga ada communication. Bedanya community sama communication itu di mana? Kalau community itu kan kelompoknya ya. Communication adalah komunikasinya gitu ya. Yang keempat adalah teknologi telematika. Ya, teknologi yang untuk berkomunikasi sosial, kan sosial komunikasi itu ruang lingkup yang akan kita pelajari itu di situ. Nah, sekarang kita perlu tahu dulu sosiologi itu apa, ya? Kita jelaskan apa? Tadi ya, ilmu tentang masyarakat kan itu. Nah, tapi kita jelaskan dengan definisi yang lebih krusial, ya. Yang pertama, ruang lingkup sosiologi yang mau kita kaji, ini saya sampaikan ya. Sampai juga sambil nulis-nulis ya, atau nanti PowerPoint-nya diberikan ya. Iya, ya, di-share tapi sampai harus paham. Jadi kok bisa jawabnya bisa, terus kalau ngomong di masyarakat juga ngerti, gitu ya, bisa. Tuh. Oke. Ini sosiologi yang akan kita pelajari. Ruang lingkup tadi kan ada secara garis besar ada 4 ya ruang lingkupnya. Nah, tapi kita rinci sosiologi itu apa, community itu apa gitu ya, dan apa namanya yang communication apa, terus kemudian teknologi telematika yang mana gitu ya yang mau kita pelajari. Nah, maka kita bahas yang nomor 1 dulu. Sosiologi, ruang lingkup sosiologi yang akan kita pelajari yang pertama adalah hubungan dan pengaruh timbal balik antara aneka macam gejala sosial. Yang pertama di ruang lingkup sosiologi yang akan kita pelajari nanti ya ke depannya. Yang akan kita pelajari wilayah mana? Kan sosiologi umum banget kan ya. Yaitu yang terkait dengan komunikasi, sosiologi komunikasi. Maka yang pertama yang akan kita pelajari di sini adalah hubungan dan pengaruh timbal balik antara berbagai macam gejala sosial. Paham sampai sini? Jadi nanti bermacam-macam gejala sosial, nanti hubungannya yang timbal balik dengan manusia itu sendiri. Jadi nanti gejala yang ada di masyarakat itu kan bermacam-macam tuh, ya. Nah terus kemudian mau dikorelasikan dengan yang terkait dengan sosial kemasyarakatan. Misalnya apa? Perekonomian, kan macam-macam gejalanya. Hukum juga macam-macam gejalanya. Terus nanti dikorelasikan dengan di masyarakat itu seperti apa, itu ya, paham ya sampai sini ya? Itu ruang lingkup kita. Makanya perlu kita jelaskan di sini mengapa. Jadi supaya mahasiswa itu terarah ya belajarnya. Jadi nanti sosiologi komunikasi itu ruang lingkupnya mana saja sih? Yang mau kita pelajari apa saja kan gitu. Nah, jadi nanti sampean misalnya buka-buka internet, cari yang seperti itu, kan maksudnya gitu. Terus jawab soal juga yang berhubungan dengan ini, gitu ya. Jadi kenapa ada mahasiswa sejak zaman saya kuliah, bukunya tuh banyak tumpukan, ya, kondil-kondil, kacamatanya juga tebal, tiap hari baca, tapi nilainya KO. Kenapa? Tidak tepat sasaran ketika belajar, asal baca, ya, buku 1B rambungnya tekan kapan? Buku sosiologi komunikasi, ya kan? Terus sosiologi lain dibaca sampai pusing, ternyata cepat, orang tepat sasaran. Yang disampaikan oleh dosen, yang ditanyakan oleh dosen tidak sesuai. Nah ini supaya sesuai, makanya saya beri tahu nanti ruang lingkupnya di mana yang harus dipelajari apa. Nah kalau di sini enak, sing penting ngomongin dosen, kok terus metu tesek nilainya bagus ya. Kalau di negeri beda, ya artinya ya di sini juga sama dengan di negeri kualitasnya bagus ya. Tapi artinya bahwa persaingan ya itu lebih berat di negeri ya. Kayak saya kan
kuliahnya gini terus. Itu seperti itu, dosen itu nggak ngajari ribet-ribet amat seperti ini. Pokoknya yang penting kasih RPS ya, kasih panduan. Malah dulu nggak ada RPS, nggak dikasihkan ke mahasiswa RPS dulu ya. PowerPoint kayak gini juga nggak dikasihkan. Cuma dosen cuma bilang kontrak kuliah kita sekian, setiap jam sekian, terus kemudian buku-bukunya ini gitu. Makanya sering pada bingung. Cuma perpusnya rame banget, tiap hari pada baca perpus sampai pusing, sampai ke matanya merah ya, sampai pakai kacamata itu, tapi tidak mengena apa yang dipelajari. Itu banyak yang seperti itu, karena saingan pengen mendapat nilai ya. Jadi kalau kuliah di negeri kayak gitu tuh mendapat nilai B aja susahnya luar biasa ya, betul-betul persaingan berat, apalagi yang A ya. Kalau di sini baru dapat nilai C udah kebingungan dan harus dapat B, tapi orang ngerti bahwa dapat B itu harus belajar dengan sungguh-sungguh. Udah ya. Yang kedua, ruang lingkup sosiologi yang dimaksudkan di sini adalah akan mempelajari tentang hubungan timbal balik antara gejala sosial dengan gejala non sosial. Nah, kalau tadi kan yang pertama hubungan gejala sosial dengan sosial lainnya ya, misalnya antara gejala ekonomi dengan gejala hukum. Nah, kalau ini dengan yang non sosial, jadi misalnya apa? Misalnya gejala geografis, gejala biologis. Geografis itu kan sebenarnya non sosial, alam sih, ya kan? Tetapi nanti dikorelasikan dengan sosiologi. Contoh ya, mengapa orang yang hidupnya di pantai, di pesisir pantai, itu karakternya lebih arogan, lebih emosional dibandingkan dengan manusia yang hidupnya di gunung, di pegunungan, di pedesaan. Nah, itu namanya gejala geografis tapi dihubungkan dengan gejala hidup sosial kemasyarakatan. Itu misalnya. Yang ketiga di ruang lingkup sosiologi nanti akan dipelajari tentang ciri-ciri umum semua jenis gejala sosial. Yaitu tadi ciri-ciri umum secara gejala sosial misalnya apa? Pada umumnya masyarakat itu memiliki ciri-ciri satu, akan memiliki pemikiran yang sama dengan komunitasnya. Itu kan secara umum ya. Padahal di antara orang di situ ya ada juga yang berbeda pemikiran, kan gitu kan? Tapi pada rata-rata itu sama. Ya contoh misalnya di sini di kampus kita. Misalnya ini kan hanya misal ya, hanya contoh. Misalnya semua punya persepsi ya. Alah nek KPI kue kuliah ora serius gitu kan ya, ku ngurusi media toh kan gitu. Nah itu kan cuma apa itu ya, ini cuma apa ya, gejala sosial yang sebenarnya tidak benar ya kan. Karena apa, justru KPI sing paling jos ya, bukan karena Bu Tuti dosen KPI ya, tapi di situ karena paham betul. Contoh ya, prodi lainnya ya, misalnya di ekonomi kan hanya fokus ke ekonomi toh kan. Nah maka kemudian yang terkait ekonomi toh, tapi anggar KPI tidak seperti itu ya. KPI itu adalah ada agamanya, kemudian ada Islam secara mendetail ya kan, ada tafsir di situ kan, ada hadis kan mata kuliahnya, terus kemudian ada ilmu komunikasinya kan gitu, terus ada ilmu kewirausahaan kan gitu. Nah, jadi sebenarnya kalau di KPI itu sampai itu paling luas, harusnya paling bisa memilih dan harus bisa apa-apa gitu ya, bisa berbagai macam skill. Itu hanya ciri-ciri umum. Misalnya ciri-ciri umum manusia itu memiliki pemikiran yang sama, misalnya ya, pemikiran tentang KPI bahwa KPI itu kurang serius gitu. Karena mereka itu memiliki ini apa? Sebenarnya itu hanya stereotip ya, penilaian negatif yang sebenarnya tidak benar karena cuma melihat dari luar, satu ya. Kedua,
biasanya stereotip itu dilandasi dengan negative thinking, ya mikirnya wis elek disit gitu loh ya. Terus juga bisa stereotip itu terjadi karena persaingan kepriyacarannya KPI menurut mahasiswa, terus kemudian disebarkan itu isu seperti itu gitu loh, oleh yang lainnya itu misalnya. Nah itu terjadi seperti itu. Makanya Anda nggak usah terpengaruh begitu aja ya. Anda adalah orang ilmiah ya kan, sudah menjadi mahasiswa. Nah itu harus memiliki perbedaan pemikiran yang sesuai dengan ilmu kita, paham ya? Itu beda. Yang kedua, ruang lingkup community ya. Tadi kan ada community itu adalah ruang lingkup sosiologi komunikasi. Nah sekarang ruang lingkup community-nya apa? Nah ini adalah sekelompok manusia yang telah hidup dan bekerja sama cukup lama sehingga mereka dapat mengatur diri mereka, paham ya? Community adalah ruang lingkupnya, atau yang dimaksudkan community yang akan kita pelajari berarti adalah sekelompok manusia ya yang sudah hidup bersama, paham ya, selama di situ dengan waktu yang lama. Nah, yang di situ bekerja sama cukup lama sehingga mereka bisa mengatur hidup mereka ya, dan menganggap diri mereka sebagai satu kesatuan sosial, paham ya? Itu namanya community, satu kesatuan sosial yang kalau kita bahasakan secara singkat komunitas itu, atau grup atau kelompok ya, bahasa singkatnya, bahasa mudahnya. Nah ini kan bahasa ilmiahnya kan gitu ya. Nah mereka itu satu kesatuan sosial, itu bahasa ilmiahnya ya, yang di situ memiliki batas-batas yang dirumuskan dengan jelas. Nah ini harus ada kerjasama ya, hidup dalam waktu yang lama ya, terus hidup bersama ini juga menganggap atau beranggapan atau yakin bahwa mereka adalah kelompok kesatuan sosial atau kelompok yang sama kelompoknya itu ya. Ini ada 3 indikator. Nah kemudian di sini juga ada batas-batasnya, yang keempat ciri khasnya ada batas-batas yang di situ batas-batasnya diyakini bersama, disepakati bersama, dan diikuti bersama ya, dilakukan bersama, paham sampai sini iya kan ya? Contoh misalnya ada geng motor ya kan, geng motor meskipun tidak ditulis aturannya seperti apa, mereka kan punya aturan-aturan sendiri kan. Misalnya apa, motornya harus kembar ya kan. Ada geng motor apa kayak motor Vario dheweke duwene Beat, itu ditolak nang batire, untuk komunitas kowe, untuk kelompokku ya kan. Nah itu contoh aturannya bersama dan ada batasnya. Batasnya apa? Ya aturan yang disepakati. Pokoknya melu Vario kudu aktif kemana-mana bareng kan gitu ya. Nah itu kan batas ya. Terus harus saling bersama, modifikasinya di sana dan sebagainya. Itulah yang dimaksudkan dengan community yang akan kita pelajari atau yang menjadi ruang lingkup sosiologi komunikasi nanti. Terus yang selanjutnya, yang ketiga, communication. Nah, communication itu sendiri apa? Sudah paham kan? Yaitu apa? Merupakan social interaction ya, interaksi sosial. Itu yang dimaksud dengan komunikasi melalui pesan-pesan yang disampaikan. Itu ya. Itu yang ketiga, pengertian communication. Yang keempat, teknologi telematika. Itu apa maksudnya? Itu adalah yang terkaitan dengan telekomunikasi ya. Nah, telkom itu kan terkait dengan telekomunikasi. Terus kemudian juga media. Nah, kalau zaman sekarang tidak hanya telepon tapi media komunikasi semuanya. Ya, media komunikasi zaman sekarang banyak sekali kan karena sudah digital ya. Terus kemudian juga media informatika. Ya, itu media informasi. Ya, sudah selesai penjelasannya. Ada yang mau bertanya silakan.